proposal penelitian ya. Proposal penelitian yang sudah disusun pada tugas ketiga dan keempat. Tujuannya, mahasiswa mampu membuat slide dari artikel draft proposal penelitian yang dibuat serta menyajikannya dengan baik ke dalam slide presentasi. Ini akan masuk ke penilaian CLO 4. Nah, untuk metode atau cara, tugas ini dikerjakan secara individu. Untuk seterusnya memang individu semua, sudah tidak ada lagi kelompok atau berpasangan. Buatlah sebuah slide presentasi untuk menyampaikan materi yang sudah dirancang dan dituliskan pada tugas ketiga dan 4. Upload atau unggah file presentasi ke Cloud Drive atau bebas dan saling link aksesnya untuk dikumpulkan melalui LMS. Nah, untuk deadline pengumpulan hasil akhir hanya melalui LMS di pekan ke-15 seperti biasa di hari Jumat ya, ini 13, ini minggu ke-13. Untuk proposal maksimal tanggal 12 Desember. Untuk latex proposal itu di tanggal 19 Desember hari Jumat pukul 23.59. Dan di tugas kelima mengumpulkan slide. Jadi yang proposal itu dibuat slide. Pengumpulannya maksimal di minggu ke-15 tanggal 26 Desember atau setelah Natal di hari Jumat juga. Jadi begini, untuk tugas kelima itu dibuat slide seperti kalian akan seminar proposal. Slide-nya ya saya bebaskan untuk desainnya, untuk template-nya juga saya bebaskan. Silahkan berkreasi sesuai dengan kreativitas masing-masing. Yang terpenting isinya itu jelas. Ada dari misal cover, lalu ada abstrak, pendahuluan itu bab 1 ya, terus bab 2, bab 3 sampai daftar pustaka. Proposal karena proposal berarti hanya sampai bab 3. Jangan lupa daftar pustaka. Silahkan dibuat salin dia atau slide PPT. Untuk jumlah slide-nya saya bebaskan, tidak saya batasi, misal mau 10 slide atau 15 slide, yang penting jangan 100 aja lah, kira-kira aja begitu. Itu untuk tugas kelima. Silahkan ada pertanyaan sebelum saya jelaskan ke tugas selanjutnya. Kalau tidak ada pertanyaan bilang tidak Bu, aman gitu. Ibu izin bertanya, Ibu. Iya, silakan. Mau tanya untuk template yang tugas 4 latex itu kita ngambilnya dari mana, Ibu? Dari itu template proposal FIF. Halo? Yang dikirim di grup Ibu yang kemarin. Masuk, Ibu. Iya, yang itu yang dikirim di grup. Masih ada kan? Masih, Ibu. Ya, jadi yang dikirim di grup itu untuk tugas yang ketiga versi PDF, terus lalu dijadikan latex. Tugas ke-4 begitu. Begitu Siti, sudah paham? Paham, Ibu. Terima kasih, Ibu. Iya, oke, sama-sama. Untuk tugas kelima ada pertanyaan? Aman, Bu. Halo, aman ya. Oke, jadi tugas kelima suruh buat apa? PPT presentasi. Iya, PPT tentang? Proposal Dari proposal yang dibuat. Betul. Oke. Selanjutnya, untuk tugas ke-6 merupakan tugas terakhir di mata kuliah ini. Untuk deskripsinya, mempresentasikan slide materi presentasi berdasarkan proposal penelitian
Itu artikel ilmiah yang dicoret ya, proposal penelitian yang sudah disusun pada tugas kelima. Tadi kan tugas kelima bikin PPT. Lalu tugas keenam dipresentasikan. Tujuannya, mahasiswa mampu mempresentasikan slide artikel ilmiah dengan baik dan efektif. Masuk nilai CLO 4. Untuk metode atau cara, tugas ini dikerjakan secara individu. Presentasikan di kelas atau buat video presentasi, durasi maksimal 10 menit. Nah, untuk ini saya memilih tidak dipresentasikan di kelas karena memang mahasiswanya 50 ya, waktunya akan habis. Jadi dibuat video presentasi secara individu. Unggah file video presentasi ke Cloud Drive atau bebas atau tidak diunggah ke cloud ya, tapi langsung salin link akses yang sudah dalam mode share untuk dikumpulkan melalui LMS. Atau gampangnya gini, kalian unggah video presentasi di YouTube. Nah, untuk YouTube-nya atau link YouTube-nya silahkan disalin di LMS. Begitu. Untuk deadline pengumpulan tugas akhir hanya melalui LMS di pekan ke-16. Berarti untuk tugas ke-6 dikumpulkan maksimal 6 tanggal 2 Januari pukul 23.59 hari Jumat. Begitu. Jadi untuk tugas kelima tadi membuat slide PPT. Nah, seminggu kemudian silahkan kalian presentasikan, direkam, kalian presentasi bisa direkam di laptop ya, atau misal pakai HP juga bisa. Yang penting on cam, ada wajah dari mahasiswa tersebut, tidak hanya suara saja begitu. Jadi memang presentasi. Terlihat juga untuk slide-nya. Silahkan bisa diunggah di YouTube, lalu linknya dikumpulkan di pertemuan ke-16 di LMS untuk tugas yang ke-6 begitu. Ada pertanyaan? Silahkan. Untuk tugas kelima dan keenam, silahkan angkat tangan kalau ada pertanyaan. Angger, silahkan. Ya, silahkan. Ibu izin bertanya, untuk tugas 6 apakah ada minimal atau maksimal durasinya Bu untuk video presentasinya? Ya, itu masih ada tulisannya di yang saya share, 10 menit, maksimal 10 menit ya. Baik Bu, terima kasih. Kalau Angger? Iya. Sama-sama. Tidak ada Ibu. Oke, bentar saya share untuk sebentar. Gimana Angger, mau tanya lagi? Untuk sementara belum Bu. Atau kepencet? Iya, oke. Oke, saya perlihat share apa ini namanya LMS sudah terlihat di layar? Belum Ibu. Belum ya?
Oke, sudah terlihat ya? Sudah Ibu. Halo? Ya, oke. Oke, ini untuk tugas ketiga, saya ulangi sekali lagi. Ini untuk proposal penelitian. Sudah saya set ya untuk waktunya ya. Saya lihat kembali. Lalu ini untuk tugas keempat yang versi latex. Ini tugas kelima sepertinya belum saya set untuk tugas kelima. Waktunya ya. Saya lihat. Ibu maaf, tugas yang keempat itu belum disetting, Bu. Tugas ketiga. Ya, oke. Ini saya cek dulu ya. Kebetulan tugas ketiga udah ya. Tanggal 12 ya. Oke, tugas ketiga sudah. Keempat berarti deadline-nya itu tanggal 19 ya. Sebentar, ini lagi saya set. 19 Desember. Sudah saya set ya untuk tugas keempat. Sekarang tugas kelima. Coba sambil itu ya, sambil kalian cek ya. Tugas kelima 26 Desember. Jadi kalau di semester sebelumnya itu ada beberapa mahasiswa yang sempat terlewat mengumpulkan slide PPT untuk proposalnya ya. Jadi taunya proposal aja gitu dalam bentuk PDF. Sementara untuk slide PPT-nya itu dikumpulkan di saat presentasi. Padahal ya walaupun memang di saat presentasi itu ada slide-nya ya, ketika direkam itu ada slide-nya di layar. Cuma yang saya minta itu sebelum presentasi kalian mengumpulkan slide-nya terlebih dahulu gitu dalam bentuk PDF. Lalu setelah 1 minggu mengumpulkan slide itu baru dipresentasikan. Walaupun dipresentasikannya itu di dalam rekaman itu atau di YouTube-nya itu sudah ada slide, tapi nilainya itu sendiri-sendiri gitu. Jadi di tugas kelima saya menilai slide-nya, isi dari slide tersebut. Untuk di minggu ke-6 saya menilai presentasinya. Beda ya. Slide-nya udah bagus, tetapi ketika presentasi itu tidak menguasai proposalnya, ya tentu nilainya akan beda. Atau sebaliknya, slide-nya kurang bagus, tetapi ketika presentasi dia bagus, menguasai materi, ya nilainya tentunya akan beda gitu. Jadi jangan sampai terlewat ya. Jangan yang semester lalu itu
Saya pikir sama aja Bu, karena saya udah presentasi otomatis saya sudah buat slide gitu ya. Tapi kan dia nggak ngumpulin slide, jadi tetap nilai slide-nya itu 0 untuk tugas kelima. Jadi belajar dari pengalaman kakak tingkat kalian, jangan sampai terlewat nilainya soalnya sendiri-sendiri begitu. Oke, silahkan dicek sudah semua ya. Untuk yang keenam ya, bentar. Coba sambil dicek. Suara saya masih terdengar kan? Masih Bu. Halo. Coba Siti atau Angger atau tadi siapa Farhan apa siapa tadi ya saya Masih Bu. minta tolong dicek itu sampai tugas kelima sudah sesuai untuk pengumpulannya. Sudah sesuai Bu. Tugas Sudah sesuai Bu. berapa? Tugas ke-6 2 Januari. Setahun nih saya masih tugas nih, waktunya kalian ngerjain selama 1 tahun. Oke, 2026. Jadi untuk yang tugas ke-6 itu untuk tipe pengajuannya saya pilih teks daring, bukan pengajuan berkas. Jadi kalian hanya menempelkan atau mengetik atau mengkopas linknya saja. Saya minta di-upload di YouTube. Dan untuk keterangan ya atau caption yang ada di grup silahkan bisa ditulis untuk memenuhi tugas akhir atau bukan tugas akhir sih, maksudnya tugas ke-6 mata kuliah tata tulis ilmiah, terus dosen pengampunya siapa, silahkan ditulis ya biar lengkap. Itu nggak hanya langsung mengumpulkan saja lalu nggak ada captionnya, tetap harus diberikan caption karena saya mengajarkan memberikan materi tentang caption atau keterangan. Lalu jangan lupa di YouTube itu bisa dilihat atau ditonton oleh saya ya. Saya sendiri maksudnya dosen pengampu, ada mahasiswa yang sudah menyalin linknya tetapi yang bisa melihat hanya dirinya sendiri, otomatis saya tidak bisa menilai. Nah itu saya akan kesusahan mencari mahasiswa tersebut, ngecek nomornya di grup ini siapa, kadang ada beberapa mahasiswa yang namanya tidak sesuai dengan nama asli. Jadi tolong untuk mempermudah saya memberikan nilai harus benar-benar sebelum mengumpulkan tugas harus benar-benar dicek, bila perlu dicek oleh temannya atau orang lain, benar nggak link yang saya bagikan ini bisa diakses oleh umum begitu. Sudah saya set semua ya untuk pengumpulannya. Jadi tadi untuk video maksimal durasinya 10 menit gitu. Jangan lebih dari 10 menit lah ya. Oke, begitu ada pertanyaan silahkan. Belum ada itu. Belum ada. Oke, presensi dulu ya. Saya panggil satu-satu aja untuk presensinya.
Oke, saya panggil satu-satu ya. Saya panggil dua kali tidak merespon saya Alfa. Dan mohon maaf yang izin ketika saya panggil tidak merespon lalu ada japri ke saya sedang ke toilet dan lain-lain, tetap saya Alfa. Yang namanya ke toilet ya tetap harus izin lewat chat di Meet kan bisa ya. Jadi ini yang namanya sedang berkuliah tetap harus formal. Cahya Noval. Sultan Ganiman. Suharyadi. Farhan Sarif. Hadir, Bu. Ya, oke. Raihan Ramadan. Tolong diingat ya, dikerjakan dengan baik karena memang sudah tidak ada pertemuan lagi. Masih ada satu materi tetapi saya laksanakan secara asinkronus dan itu minggu depan. Untuk presensinya nanti menyusul presensi minggu depan. Lalu untuk presensi di minggu ke-15-16 itu sesuai dengan pengumpulan tugas. Kalau tidak mengumpulkan tugas ya berarti tidak presensi begitu. Lalu untuk minggu-minggu selanjutnya karena sudah tidak ada pertemuan akan saya reminder di grup untuk pengumpulan tugasnya. Misal H-3 atau H-1 itu akan saya reminder jangan lupa mengumpulkan tugas ke-4, ke-5 atau ke-6 gitu. Kalau misal saya lupa reminder, saya minta tolong untuk Angger atau Siti atau Nadia, Natasha dan lain-lainnya untuk reminder di grup ya. Jadi jangan bergantung dengan saya atau bergantung dengan ketua kelas. Kalau tidak ada yang reminder ya harusnya sudah bisa bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing begitu. Lalu apalagi ya tadi ya. Oh ya, untuk masalah tugas, mengenai tugas, jika ada pertanyaan tolong ditanyakan di grup WhatsApp. Jika ada yang japri tidak akan saya balas, walaupun itu di jam kerja. Kenapa demikian? Karena tujuan dibuatnya grup ya untuk saling berkomunikasi. Buat apa ada grup kalau menanyakan tentang tugas atau menanyakan tentang mata kuliah masih japri. Karena biasanya untuk pertanyaan tugas itu beberapa mahasiswa sama pertanyaannya. Jadi agar saya membalasnya cukup satu kali ya di grup gitu. Atau mungkin ada yang mahasiswa belum paham setelah ada mahasiswa satunya yang menanyakan di grup jadi paham, oh ternyata tugasnya gini, oh gini begitu. Pokoknya apapun lah, tidak hanya tugas mengenai mata kuliah ini atau mengenai LMS dan lain sebagainya tolong diinfokan di grup begitu. Paham? Ibu. Oke, begitu. Terima kasih atas kerjasamanya selama 1 semester ini. Alhamdulillah sudah bisa bekerja sama dengan baik. Saya juga mohon maaf jika selama 1 semester ini masih ada kekurangan dalam mengajar. Silahkan bisa masukkan kritik dan saran nanti di EDOM ya. Saya harap untuk kritik dan saran memang harus sesuai ya, maksudnya tujuannya adalah untuk kritik membangun agar saya bisa memperbaiki di semester berikutnya atau nanti di mata kuliah lain atau nanti adik tingkat kalian mungkin ngajarnya suaranya kurang keras atau terlalu cepat atau gimana gitu. Saya minta kritik yang sesuai gitu, bukan untuk menjatuhkan atau yang EDOM ya tujuannya kayak gitu, bukan karena hal lain begitu atau mungkin ada masalah pribadi, tolong bisa secara profesional dipisahkan ya. Jangan menulis di EDOM begitu. Lalu tadi saya udah minta maaf apalagi ya. Ya barangkali nanti
kalau ketemu di kampus insya Allah semoga diberikan umur panjang, kita masih bisa bertemu di kampus, atau mungkin salah satu di kelas ini, atau salah 2, salah 5, salah 10 mungkin nanti ada yang bimbingan TA-nya sama saya sebagai dosen pembimbing 1 atau pembimbing 2, atau mungkin nanti bertemu ketika ujian begitu. Jadi ini bukan akhir kita untuk bertemu atau bersilaturahmi. Insya Allah masih diberikan umur panjang, kita bisa berjumpa kembali. Begitu, ada yang ingin ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Rehan. Untuk yang tugas 3 dan 4 ini buat yang proposal itu apakah harus kayak kalau TA itu kan 20 atau 25% untuk yang plagiarisme dan lain-lain, Bu, nilai yang kayak gitu. Nah, untuk tugas yang ini itu tuh ada ketentuan kayak gitu atau kita tuh masih dibebasin, Bu? Ya, harusnya memang ada ketentuan kayak gitu. Setahu saya 20% deh. Udah naik 25. Oh, 20%. Ya terakhir nanya ke Setahu Kating saya gitu sih, Bu. Iya, setahu saya maksimal 20% ya untuk plagiasinya. Nah, yang saya harapkan untuk proposal ini itu nantinya diajukan kan untuk seminar proposal, atau diajukan nanti ke dosen pembimbing ketika kalian di semester 6 mau mulai bimbingan begitu. Jadi biar tidak 2 kali kerjanya, ya harus disesuaikan dengan syarat yang berlaku begitu. Jadi kalau memang mintanya 20%, dari sekarang memang harus diterapkan untuk plagiasinya maksimal 20%. Begitu, maksimal ya, bukan minimal. Kadang ada mahasiswa yang taunya minimal boleh plagiasi 20%, bukan, itu maksimal begitu. Begitu ya Rehan, biar nggak kerja 2 kali. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Halo. Kalau tidak ada, bilang tidak ada. Tidak ada, Ibu. Ya, oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Gimana, Angger? Belum ada, Bu. Ya, oke. Oke, begitu ya. Sudah ya, saya akhiri ya. Saya minta bantuannya ya kepada seluruh mahasiswa untuk mengingatkan atau reminder di grup setiap akan habis untuk deadline tugasnya. Begitu. Harusnya ini pertemuan secara offline ya, sekalian saya pamitan, tapi ya sudahlah, mintanya online nggak apa-apa. Insya Allah bertemu kembali. Oke, begitu saja ya. Terima kasih. Kalian nggak minta maaf nih sama saya nih. Tuh. Maaf Bu, jika saya ada salah Bu. Maaf, Bu, perwakilan dari semuanya. Iya, sama-sama, saya maafkan ya. Oke, sukses selalu, semoga dimudahkan untuk mengerjakan proposalnya sampai TA. Semoga bisa ketemu dosen pembimbing yang baik, dosen penguji yang baik juga, yang mudah untuk ditemui ya, dan semoga bisa lulus tepat waktu. Amin. Dilancarkan TA-nya. Amin. Oke, saya akhiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.